Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu sekalian, para DKM, para asatid, ya, para pengusaha, semua unsur yang tidak tersebutkan juga yang terlibat di dalam acara syahriahan virtual, ya, virtual karena memang berhubung situasi, ya, dan memang sarana hari ini semakin tumbuh, semakin berkembang. Jadi sebuah pengelolaan, ya, sebuah acara bisa disaksikan live dan bisa disaksikan dimanapun orang tinggal, dimanapun orang berada. Ya, tentu ini sesuatu hal yang patut dan mesti kita syukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan tadi terbentuknya situasi perkembangan teknologi hari ini. Para hadirin, para jamaah, para pengusaha, para tokoh sekalian, para guru, ya, alhamdulillah tanggal 30 Safar, ya, 30 Safar tahun 1442, ya. Meskipun kita masih dalam suasana dan situasi pandemi, tetapi ya kembali lagi kita masih tetap bisa menjalankan acara, aktivitas, dan mudah-mudahan semua mendapat kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bahwa tadi atau sebelumnya tema ini adalah lebih kepada membahas Al-Quran secara tartib nuzul surat, ya. Salah satu hikmahnya saya sampaikan kembali adalah bagaimana kita memahami, mengerti bagaimana Islam itu dulu dibangun, bagaimana Islam itu dulu ditahap, ya. Karena Quran itu ada dua, ya, ada dua. Ada secara tartib, ya. Quran itu satu, ya, yang dibukukan pada tertib Mushaf Utsmani yang itu yang resmi yang kita pegang bersama. Nah, dari tertib Mushaf Utsmani itu bersumber dari tertib nuzul surat, yang surat pertamanya sudah diketahui oleh semua adalah surat Al-Alaq, ya. Hanya proses pentadwinannya, proses pembukuannya itu disusun oleh ijma'us sahabah, ya. Susun, ya, berdasarkan tadi dibikin semacam indeks, ya, yang panjang dibesertakan dengan yang panjang lagi, itu disebut kelompok surat tiwal, surat panjang. Kemudian yang pertengahan disebut surat ausat, surat-surat ausat dikumpulkan lagi pada surat-surat pertengahan yang ausat tadi. Yang terakhir ditutup juz yang antara 20-30 itu disusun pada surat-surat muqassar, ya, surat-surat yang pendek, maka dikumpulkanlah di situ. Menjadilah Quran yang utuh, ya, disebutlah Mushaf Utsmani. Nah, jadi ini lebih kalau kita membuka atau mempelajari dari tertib nuzul surat ini, tahapannya akan sangat
mudah, tahapannya akan cepat bisa dipahami ya. Itu cara mempelajari Quran dari tertib nuzul surat ya. Dengan tetap ya silakan saja. Nanti kalau yang mau dari Al-Baqarah, mau yang tidak apa-apa. Hanya tadi kembali kita mencoba di sini memahami Al-Quran melalui tertib nuzul surat. Nah, yang kita bahas kemarin adalah surat yang ke-6 ya. Yang ke-6 betul? Ketujuh. Surat pertama Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiganya Al-Muzammil, kemudian 4 Mudassir, 5 Al-Lahab, 6 At-Takwir ya, Idza Syamsu Kuwirat, kemudian yang ketujuh Al-A'la, Sabbihisma Rabbika. Nah, yang ke-8 ya, hari ini adalah surat Al-Lail ya. Surat Al-Lail itu adalah surat yang ke-8 dari tertib nuzul surat. Sementara di tertib Mushaf Utsmani, surat Al-Lail itu menduduki surat yang ke-92 ya. Surat yang ke-92 dari tertib Mushaf Utsmani. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak kalau membuka dari tertib surat tertib Mushaf Utsmani, surat ini menduduki nomor yang ke-92. Sementara di surat di tertib nuzul suratnya ini adalah surat yang ke-8. Ya. Kalau surat yang kemarin secara umum adalah langsung ya kepada Nabi Muhammad di ayat-ayat pertama dengan qaulullah, dengan kalimatnya Allah, sabbihisma rabbika al-a'la. Jadi Nabi pada waktu itu ya, itu mendapat tugas untuk bagaimana bisa memahasucikan kembali, bagaimana bisa membersihkan kembali nama baik Allah yang sudah dan sekian lama kotor ya pada kehidupan masyarakat di waktu itu ya, karena mungkin lewat waktu yang cukup panjang, para nabi, para rasul juga sudah pada meninggal. Yang terakhir Allah mengutus nabi akhir yaitu Nabi Muhammad SAW untuk kembali memurnikan ya. Jadi dengan kata lain tasbih itu memurnikan ya, mensucikan kembali, meluruskan kembali, bisa dipahami seperti itu. Dengan wujud beliau ditugaskan oleh Allah untuk edukasi, mengajari rakyat, mengajari masyarakat kepada kebaikan dengan wahyu yang diterima, dengan wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Kemudian di surat yang ke-8 ya, Allah ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha. Allah bersumpah dengan malam ya. Allah juga bersumpah dengan siang, dan Allah bersumpah dengan jenis kelamin ya. Ada lelaki, kemudian juga Allah bersumpah dengan jenis kelamin perempuan. Ya, wa ma khalaqad dzakara wal untha ya. Nah, secara umum ya, sumpah itu ya, orang ketika menggunakan kalimat sumpah ya, itu bertujuan bahwa ini adalah untuk menandaskan sesuatu persoalan ya, untuk memperjelas, untuk mempertegas ya, kalimat sumpah. Wallahi, demi Allah saya tidak mencuri ya, bahasa yang
sama dengan sumpah itu, sumpahnya dengan Allah, saya berani mati, saya berani bareuh beteung ya, saya berani ketabrak, saya berani ibu saya mati. Nah itu juga sama kalimat-kalimat sumpah. Itu orang-orang biasa selalu gunakan untuk menegaskan ya, untuk memperjelas satu persoalan. Demi Allah, demi ibu saya tidak mencuri ya. Seperti itu salah satu contoh ya. Nah, sama ya, kalimat-kalimat sumpah di dalam surat ini adalah untuk menegaskan apa yang mau ditegaskannya, apa yang mau dijelaskannya. Dengan Allah menyebutkan walaili, demi malam, Allah bersumpah dengan malam, wanahari, Allah bersumpah dengan siang, wa ma khalaqad dzakara, Allah bersumpah dengan manusia, lelakinya dan perempuannya. Nah, yang disumpahinya adalah inna sa'yakum lasyatta, ayat yang keempat ya. Bapak-bapak boleh membuka surat Al-Lailnya di tempatnya masing-masing ya, surat yang ke 92 ya, dari tertib Mushaf Utsmani, ayat yang keempatnya inna sa'yakum lasyatta, bahwa usaha kalian itu tidak akan sama, bahwa usaha kalian itu tentu akan berbeda-beda ya. Ini yang Allah sumpahinya, yang Allah pertegaskannya dengan kalimat sumpah. Artinya ya, kenapa Allah ciptakan usaha itu tidak akan sama ya? Ya karena kalau misalkan satu kampung semua menjadi pedagang, nanti siapa yang akan membelinya ya? Jadi dihikmatin, karena banyak hikmah yang Allah kehendaki. Kenapa semua harus menjadi berbeda-beda? Kalau semua menjadi bergerak di industri, nanti siapa yang mau belinya ya? Sepihak ada yang tadi menjadi karyawan, sepihak ada yang menjadi majikan, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang. Nah itu termasuk kepada inna sa'yakum lasyatta gitu. Itu yang harus dipahaminya ya. Jadi tinggal nanti kita memahami ayat ini bagaimana mencocokkan gitu. Ini kita passionnya ya, bahasa hari ini passionnya, kita cocoknya kemana ya gitu. Mungkin ada cocok jadi pedagang, ada cocok ya jadi karyawan, ada cocok jadi macam-macam lah pokoknya. Inna sa'yakum lasyatta, artinya setiap usaha kita itu jalan itu tidak akan sama. Hanya secara umum usaha itu ada dua ya, ada dua yang harus digarisbawahi. Ada usaha yang baik ya, secara umum, mau usaha di bidang apapun. Ada usaha yang tidak baik ya. Yang baik ditandai fa amma man a'ta, usaha yang baik ditandai fa amma man a'ta, satu ditandai oleh a'ta ya. Usaha yang baik itu mau bermodal ya, mau berbiaya. Masa kita mau mencapai sesuatu tanpa modal ya. Satu itu. Jadi usaha yang baik itu kita harus bermodal. Nah, hanya modal di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak boleh diartikan sempit. Bukan hanya uang. Uang itu mungkin modal yang nomor 2, yang nomor 3, Pak. Ya, saya minta uang itu jangan dijadikan modal pertama. Yang mahalnya itu adalah modal kitanya sebagai manusianya, modal kitanya adalah pengelolaannya, modal kitanya adalah kemampuannya ya. Itu pertama dulu ya, ngomong masalah modal. Nah, ada tidak mengeluarkan modalnya ya, karena tidak mungkin setiap usaha tanpa dimodali. Fa amma man atau barang siapa ya, ini usaha yang baik ya, mau bermodal wattaqo ya. Wattaqo apa? Takwa. Apa arti takwa itu? Takwa itu adalah hati ya. Takwa itu adalah teliti. Takwa itu adalah apik ya, cermat.
Kenapa? Kemudian satu usaha tidak hanya cukup bermodal, harus diikuti dengan langkah yang kedua, wattaqo, teliti apik, ya, takwa itu. Karena modal yang dikeluarkan bisa saja hilang. Ya, modalnya sudah mau mengeluarkan uang, tenaga, tetapi tidak apik, tidak teliti dalam prosesnya. Bahan yang kita bikin bisa gagal. Ya. Barang yang kita jual bisa dicuri orang. Karena kita abai, karena kita tidak teliti, tidak apik menunggu barangnya. Karena kita tidak teliti menghitungnya, itu bisa mengakibatkan kerugian, ya. Dan tentu setiap orang yang berusaha ingin berhasil. Maka perhatikanlah 3 pokok. Ini Allah mengajarkan melalui nabinya, dan Nabi mengajarkan kepada umatnya bagaimana supaya umatnya itu bisa berhasil pada kehidupan dunia dan akhirat. Ya. 1, kembali lagi, ya. Modalnya 1 bermodal, 2 tidak hanya cukup bermodal, wattaqo. Ya, telitilah, cermatlah. Kalau ini tidak teliti, tidak cermat, bukan hanya untung yang akan diraih, modal pun akan habis. Yang ketiga, wasaddaqo bil husna, ya, kata Allah. Ya, dia harus jujur, ya. Dia harus jujur. Dia harus mendukung kepada kebaikan. Ya, ini usaha yang akan beruntung. Jadi kalau ada kemudian usaha-usaha hasilnya didukungkan kepada kejahatan, kepada ketidakbaikan, nah ini tentu akan menjadi masyarakat yang nantinya rugi, tidak akan pernah untung, ya. Menjadi orang yang tidak akan pernah berbahagia. Maka oleh karena itu 3 syarat, ya, Allah mengarahkan 3 langkah. 1 bermodal, 2 tadi teliti di dalam pelaksanaannya, hati-hati, ya. Yang ketiga, hasilnya dukungkanlah kepada kebaikan dari usaha itu, ya. Urus anak, urus istri, ya. Setelah mampu itu urus masyarakatnya, ya. Kenapa juga penting mengurus masyarakat menjadi baik? Karena kalau masyarakat tidak diurus juga, ini akan menjadi melahirkan ketidakbaikan. Maka semua pihak, saya sangat berterima kasih hari ini atas partisipasi dari seluruh ketokohan, ya, para DKM, para pengusaha, dan semua yang terlibat di dalam acara ini, ya. Alhamdulillah, saya selalu optimis bahwa kebaikan adalah kebutuhan mendasar. Kebaikan adalah kebutuhan bersama, ya. Jadi semua orang ingin kebaikan tentu. Maka oleh karena itu, ya, orang-orang baik, ya, orang-orang baik yang meniatkan menjadi baik, jangan khawatir bahwa semua butuh akan kebaikan. Ya, maka kata Allah, ya, setelah tadi 3 langkah, fa'amma man a'ta wattaqo, 1, setiap yang usaha mau bermodal kemudian bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia mendukung kepada kebaikan, ya, maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, nanti kami akan memudahkannya kepada yang mudah, ya. Lagi, kami akan memudahkannya kepada yang mudah. 1 itu. Yang kedua, ya, ini yang disifati Allah menjadi usaha dan pengusaha yang buruk. Wa amma mambakhila, ya, tadi yang baik, pengusaha yang baik, usaha yang baik. Ini usaha yang buruk. Wa amma mambakhila, dan adapun orang yang bakhil, ya. Bakhil itu apa? Padanan kata bakhil itu apa? Pelit, ya, pelit. Dia tidak mau bermodal, ya, karena setiap usaha itu mau beruntung. Dia tidak mau bermodal. Wa amma mambakhila, pelit, tidak mau bermodal. Contohnya siapa?
pencopet, ya. Secara umum modalnya cuma 2 jari, ya, 2 jari. Kalau orang dagang tahu, tempe, modalnya kan beli kacang, beli apa, beli mesin. Nah, kalau copet kan dia juga sama usaha, Pak. Nah, cuman modalnya cuma 2 jari, ya, 2 jari modalnya. Modalnya dia kemudian tadi ya tidak banyak modalnya. Nah, itu kan bakhil, mau untung dengan cara enteng, ya. Wa amma man bakhila. Ini. Satu, ini usaha yang tidak akan sukses. Yang kedua, kalau di atas bermodal, kalau di atas bertakwa, ini sebaliknya. Ya, lawan daripada cermat, lawan daripada teliti adalah sembrono, gegabah, jorok. Maka dikatakanlah wastagna. Wa amma man bakhila, dan orang yang usaha kemudian dia pelit, tidak mau bermodal, wastagna, dan gegabah di dalam pengelolaannya, wa kadzdzaba bil husna, ya, ayat yang ke-9, wa kadzdzaba bil husna, dan kemudian dia mendustakan kebaikan, bukan usahanya itu mendukung kebaikan, maka itu kata Allah, pasan yassiruhu lil usra, ya, tentu kami akan memudahkannya kepada yang sulit, ya, kepada yang tidak mudah, ya. Nah, ini bahaya, ya. Jadi kalau kemudian dimudahkan oleh Allah kepada mencuri, itu hati-hati. Dimudahkan oleh Allah, ya, malas belajar, itu hati-hati, Pak, Bu, hati-hati, ya. Ujungnya kemana? Kalau dimudahkan malas belajar. Kemudian kalau dimudahkan oleh Allah tadi menebang bukan menanam, ya, menghancurkan bukan membangun, ya, membesarkan pinjaman bukan menabung, bukan tidak boleh meminjam, tidak haram meminjam, hanya tapi kalau pinjaman kemudian dijadikan modus untuk tadi mendapatkan keuntungan dari pinjaman itu, dengan meminjam artinya tidak dibayar, dengan meminjam artinya dihianati dari temannya, dari saudaranya. Kalau dimudahkan seperti itu, satu kali orang bisa merem, dibodohin, ditipu, ya, dipinjam tidak dibayar, 2 kali, 3 kali, 10 kali, kemudian menyebar nama Anda, 100 kali Anda sudah bau. Maka kita harus ta'awud kalau dimudahkan kepada yang sulit, ya. Kenapa? Tidak belajar itu sulit, Pak, nanti bodoh terus. Tidak menabung itu sulit. Kapan kita mau punya aset? Kapan kalau kita mau punya membangun rumah? Kapan kita mau punya tabungan kalau tidak menabung? Tidak usaha itu sulit, Pak. Jangan dimudahkan kemudian kita senang karena tidak melakukan usaha. Maka belajarlah, ya, untuk melakukan hal-hal yang mudah. Belajar itu mudah. Sesulitnya belajar, kalau terus dibarengi dengan tekun, tentu akan ada hasilnya, ya. Dan semudah apapun, karena tidak duduk pada forum-forum majelis-majelis ilmu, karena tidak duduk pada forum sekolah, ya, forum-forum diskusi, semudah apapun itu, tetap saja dia akan tidak memiliki pengetahuan apapun. Naudzubillah min dzalik. Nah, ya, oleh karena itu tadi hindarilah, ya, satu usaha yang kita tidak mengeluarkan modal, ya, kemudian hindarilah sifat sembrono gegabah, dan jangan pernah mencintai kedustaan, ya, jangan pernah mencintai kebohongan, ya, jangan pernah mencintai kejahatan, ya, belajarlah untuk membenci kejahatan, dan sekaligus juga kita belajarlah untuk mencintai kebenaran. Karena kalau kejahatan, keburukan kemudian tidak
kita benci dan bahkan dicintai, tentu ini akan tumbuh subur dan berkembang. Maka oleh karena itu kembali ya, di sini Allah menggambarkan ada dua usaha yang akan berhasil, yang diparameteri ya, yang diberikan ciri yang akan berhasil itu: satu, dia mau bermodal; dua, kemudian dia bertakwa dalam pengelolaannya, dan dia mendukung kepada kebaikan, maka dijamin Allah akan memberikan kemudahan baginya ya. Pasanuyasiruhu lil yusra. Yang kedua, usaha yang tidak akan berhasil ditandai dengan tadi bakhil, istiagna ya, gegabah, bakhil tadi pelit, wa kadzdzaba bil husna, dan membohongkan kepada kebaikan ya, a priori terhadap kebaikan. Maka itu kata Allah, fasanuyasiruhu lil usra, nanti akan kami berikan kemudahan kepada yang sulit. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Sampai di sini. Ya, ayat yang ke-10. Jadi Bapak-bapak bisa melihat ya, surat ke-8 ini sudah ngomong masalah tadi bisnis ya. Kalau usaha itu padanan katanya sama dengan bisnis ya. Bisnis ya, usaha itu. Jadi betapa luar biasa ya, ini masih periode Nabi di Mekah, belum masuk ke Madinah, tapi sudah ngomong masalah dasar-dasar kehidupan, bagaimana mengelola kehidupan yang seharusnya, bagaimana mengelola kehidupan yang sesungguhnya ya. Ini dibagi supaya apa? Supaya hasilnya bahwa hidup yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia ya, itu berujung dengan baik. Supaya hasilnya apa? Berhasil dengan baik. Karena ya, kalau tidak dikelola ini sayang ya. Kalau tidak dikelola sayang. Kita hidup hanya satu kali Bapak-bapak ya, tidak dua kali hidup di dunia ini. Jadi kalau gagal dalam kehidupan ini akan gagal selamanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu hargailah hidup ini, hargailah umur yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak minta apa-apa ya. Kalau Allah meminta infak, Allah meminta zakat, zakat infaknya tidak disetor ke dia, tidak. Kembali lagi kepada manusianya. Tidak ada zakat infak kemudian disetor ke langit, kemana alamatnya? Tidak ada. Kalau Allah memerintahkan belajar adalah supaya kita menjadi cerdas, ya, supaya kita menjadi cerdas. Jadi kaum muslimin diajari bagaimana usaha supaya berhasil itu, ya. Kalau tadi saja modal, jangan berhitungannya modal uang, modal kemampuan ya. Setelah modal kemampuan, modal perhitungan, modal apa lagi? Modal waktu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau menanam jagung, modal waktunya harus berapa bulan? Tidak bisa sebelum waktunya kemudian jagungnya dituai. Kalau bapak-bapak menanam tadi kelapa, itu ada waktunya. Pohon alba saja antara 5 sampai 6 tahun. Jadi kalau ditebang sebelum waktunya, itu sedikit sekali hasilnya. Maka oleh karena itu juga itu penting diperhatikan ya. Dan saya minta ibu-ibu, bapak-bapak di sana jangan terjebak oleh modal. Modal itu nomor 2 ya. Modal itu nomor 2. Yang pertama itu adalah modal kemampuannya. Ada tidak kemampuannya? Untuk mengukur tadi kemampuan kita gampang ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak hari ini dapat suntikan modal misalkan 1 miliar, pertanyaannya ya, bapak-bapak mau pakai bisnis apa? Sudah kegambar belum? Nah itu ya, pemahaman seperti itu menandakan bahwa itulah ukurannya ya, ukurannya kapasitas dirinya. Misalkan kalau bapak-bapak tiba-tiba ada yang memodali 10 miliar, mau diusahain kemana itu? Nah, berarti
Apa yang menjadi persoalannya? Bukan duitnya. Duitnya itu kan mengikuti bagaimana kepada kemampuan seseorang. Maka oleh karena itu ini yang disebut kemampuan seseorang, yang diistilahkan dalam bahasa lain adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Maka Al-Quran secara utuh ya, dan agama secara utuh itu adalah membentuk dan mempersiapkan SDM. Bagaimana tidak? Orang yang dipimpin oleh Nabi yang mereka tidak memiliki istana ya di Jaziratul Arab, tidak memiliki bangunan yang megah seperti di Bizantium, dan hari di mana Nabi sebelum lahir Bizantium sudah ada ya. Orang-orang yang dipimpin di gurun pasir tidak beradab dan tidak berkebudayaan, tidak seperti mereka yang dipimpin di Romawi ya. Tetapi bagaimana tidak, dalam tempo 23 tahun dan cukup waktu yang singkat saja, orang-orang itu sudah bisa mengubah dan memberikan kontribusi terbesar kepada dunia. Kalau tidak dia memiliki konsep, kalau tidak dia memiliki jurus-jurus yang ampuh bagaimana di dalam mengelola hidup dan kehidupan. Kalau bapak-bapak percaya di pasar tradisional, berpikir ya, kebanyakan pedagang kalau jualnya mahal-mahal nanti tidak laku ya, orang mana mau beli kalau jualnya mahal-mahal, dan kepercayaan itu seperti turun temurun ya. Dan hari ini bapak-bapak tahu, lahirlah minimarket di setiap kecamatan, dan harga dengan warung sebelah jauh lebih mahal 20-30%. Tahu tidak, anak-anak kita, istri-istri kita lebih senang berbelanja ke minimarket itu. Kenapa? Ternyata batal kepercayaan bahwa kalau menjual murah itu nanti tidak laku. Ternyata batal. Minimarket itu menjualnya lebih mahal, tetapi mereka masih laku. Pola. Ternyata batal hari ini. Anak-anak kita, istri kita lebih senang mereka belanja ke minimarket. Ternyata masyarakat kita itu tidak hanya butuh barang, tapi butuh pelayanan, butuh suasana. Lebihnya apa di minimarket itu? Dikasih AC, dikasih pendingin, kemudian dilayani oleh anak-anak yang masih muda, yang masih produktif dengan berseragam. Pas masuk diucapkannya selamat datang, ternyata batal. Masyarakat kita, anak kita tidak apa-apa beli 20%. Dan saya menunggu di satu supermarket besar di Bangunan. Saya tahu merek itu dijual di salah satu tempat itu hanya 20.000, dan 20.000 itu sudah punya lapak. Di tempat itu dijual 35.000. Saya bilang berapa untungnya ini 35.000? Saya penasaran, ada yang beli enggak ya? Saya tungguin barang itu. Ternyata ada yang beli. Saya samperin, Bu, Ibu tahu enggak di toko sebelah sana itu ini harganya 20.000, Bu. Ini kan mahal 35.000. Enggak Pak. Kalau di sana saya repot parkir. Di sana saya harus ngantri, kalau di sini saya dilayani. Di sini ada AC-nya, Pak. Nggak apa-apalah, beda segitu. Oh, ternyata segmen ini gemuk, segmen ini besar. Ternyata orang-orang kita di kampung, di Garut Selatan, minimarket itu laku berkembang. Oh, orang hari ini tidak hanya butuh barang, dia butuh pelayanan, dia butuh suasana. Dia jangan diteror, mau apa, biarin aja. Kasih bandrol. Silakan memilih barangnya.
Kalau mau nanti ada pencurian, diadukan ke polisi. Ternyata konsep yang dipegang oleh orang-orang pasar yang turun-temurun dari ayah dan kakeknya hari ini batal dan kalah oleh minimarket. Itu faktor apa? Faktor daripada manajemen, faktor daripada konsep, ya. Maka bismillah. Ya, ibu-ibu sendiri tahu, ya. Ini yang di Bandung tahu. Kalau kita beli bubble bahasa kekiniannya. Kalau dulu di kampung saya bilangnya candil lah. Hanya candil ukurannya lebih besar, kalau bubble kecil-kecil, ya. Itu saya pikir candil lebih empuk, ya, karena berbahan tadi antara tepung kanji sama ada ubinya. Dijualnya setelah satu gelas air pakai susunya ketahuan mereknya, dijualnya 27.000 satu gelas, ya, hanya karena disebut bubble. Kenapa kita tidak bisa mengembangkan tadi produk-produk yang kita miliki? Nah, ini juga mesti kita dari hasil mengkaji Al-Quran ini mempelajari itu, ya, karena agama sebesar-besarnya adalah untuk kemajuan manusianya, kemajuan di bidang tadi pendidikannya, kemajuan di bidang ekonominya, kemajuan di dalam segala bidang. Kak, oleh karena itu kalau agama sudah demikian, tentu agama ini akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan sesuatu yang menjadi spirit untuk lebih menyongsong maju ke depan. Nih salah satu contoh, ya. Nah, dan ini oleh Nabi dipraktekkan dengan para sahabatnya. Bagaimana dia dari orang-orang yang tadinya B saja, kata anak-anak hari ini, orang yang biasa-biasa saja, kemudian dalam tempo singkat mampu memberikan kontribusi yang terbesar bagi dunia. Nah, ini saya mau dan tentu kita semua mau kalau diberikan ruang, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya, orang-orang yang bermanfaat bagi keluarganya dan bagi manusia pada umumnya. Nah, tentu kenapa sekali lagi penting mempelajari Al-Quran dari tertib nuzul surat, karena ini adalah bukan hanya sebuah atau semata tadi bacaan, tetapi ini juga mempelajari bagaimana Nabi memimpin masyarakat, membina umat, kemudian umat itu sampai hari ini terasa, ya, sampai kita hari ini. Nah, itu bapak-bapak, jadi surat yang ke-8 ibu-ibu itu sudah membahas masalah bagaimana bahwa usaha itu harus mau bermodal, ya. Jadi modalnya macam-macam, modalnya banyak, ya. Modalnya ngitung juga itu merupakan modal, karena kalau kita tidak bisa menghitung, ya, tidak bisa memperhitungkan, sudah ngeluarin duit juga bisa jadi gagal, ya. Maka kalau hitung-hitungan itu, ya, Allah kenapa menciptakan tadi tahun berganti tahun, lita'lamu adada sinin wal hisab, diantaranya, ya, Allah menciptakan hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, supaya semua bisa menghitung. Kenapa ini mesti dihitung? Karena kita tidak akan hidup selamanya, kita berjenjang, ya, berwaktu hidup ini. Maka oleh karena itu tentu harus dipersiapkan, dan tentu kalau dimaknai dengan baik, maka datangnya usia semakin tua itu harus semakin yakin bahwa hidup itu hanya sebentar lagi, ya, bukan semakin takut. Ini kalau hidup betul-betul di-manage, ya, betul-betul hidup itu dikelola dengan baik.
Oke, mungkin itu saja dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apa yang terkandung dari surat Al-Lail surat ke-8 dari ayat 1 sampai surat 10. Nanti sisanya kita jadikan bahasan di seharian ke depan ya. Dan hari ini juga saya memohon izin kepada Bapak-bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengikuti live ya, dari Bandung, dari Kerawang, dan dari daerah-daerah yang lainnya. Mohon izin nanti 5-7 menit terakhir sebelum closing saya atas nama pimpinan dari Majelis Tarbiyah dan saya atas nama dari keluarga besar Kiai Haji Saripudin memohon izin untuk menikahkan putrinya beliau ya, yang terakhir beliau putra putri memiliki 12 bersaudara dan ini adalah putri yang terakhir ya, yang akan dinikahkan. Sementara di samping itu beliau adalah sebagai pendiri dari jamaah ini. Hitung-hitung ini sebagai penghormatan dari saya, dan sekali lagi saya mohon izin dari semua pihak untuk tadi bisa menikahkan anak dari Kiai Saripudin, adik saya ya. 5-7 menit saja, tidak panjang ya, ijab kabul sebagai tanda dan wujud penghormatan saya kepada pendiri dari majelis ini. Oke, itu mungkin barangkali silakan bagian seksi pertanyaan sudah muncul pertanyaan-pertanyaannya, silakan. Langsung saja pertanyaan dari Uwa Prabu, Jamaah Ciparehan Banjarwangi. Mau bertanya, apa bedanya tartibun nuzul dengan tartibun mushaf? Terima kasih. Tartib nuzul itu adalah di mana Al-Quran sesuai dengan turunnya. Surat pertama Al-Alaq, Al-Qalam, nah, itu tartib nuzul. Nah, kalau tartib mushaf itu adalah ijma yang disepakati oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi dan tercapai kesepakatannya di zaman Sayyidina Umar. Hanya Sayyidina Umar keburu meninggal, kemudian dicetaklah Al-Quran pertama pada zaman Sayyidina Utsman, maka disebutlah Mushaf Utsmani ya, Mushaf Utsmani. Jadi kalau tartib nuzul mushaf itu didasarkan pada indeks pembukuannya ya. Pembukuannya dibukukannya berdasarkan pada indeks. Yang panjang dibarengkan dengan yang panjang disusunnya. Kemudian yang menengah dengan yang menengah. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu membuka juz 20 ke terakhir itu secara umum mereka surat-surat pendek. Tidak ada surat pendek yang disimpan di awal-awal ya. Tapi dua-duanya sama karena ini Quran yang Quran yang Mushaf Utsmani. Ini kan hanya pembelajarannya saja, bukan merubah Al-Quran disusun kembali dari tertib nuzul surat. Karena waktu itu juga pembahasan grup Siti Fatimah, grup Sayyidina Ali mengusulkan waktu diskusi bersama, ini Al-Quran ini harus dibukukan. Nah, grup Sayyidina Ali dan Siti Fatimah mengusulkan bukukanlah dari sesuai dengan turun suratnya. Kemudian banyak pihak yang tidak setuju. Jangan, ini kan sudah selesai. Bagaimana kalau dibikin indeks saja? Kelompokkan, ini surat-surat panjang, ini surat-surat menengah, biar nanti para penyelenggara, biar nanti para kodi, para hakim mudah untuk mencarinya. Ya, akhirnya disetujuilah secara aklamasi Quran yang berdasarkan indeks yang disebut tadi Mushaf Utsmani hari ini. Tuh ya. Enggak, lanjut. Pertanyaan dari Ibu Use atau Bapak Use ini, Masjid Darul Falah Ciawi Tali, Pasanggerahan Sukawening.
Seperti yang AA sampaikan bahwa dalam tempo 23 tahun Rasul berhasil membangun umat dibanding Rasul-Rasul sebelumnya. Pertanyaannya, konsep dakwah seperti apa yang Rasul jalankan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Seperti apa konsepnya ya? Beliau membangun ya sifatnya, membangun. Jadi bagaimana umat itu dibangun, dibangkitkan melalui wahyu, bahwa yang pertama dibangun melalui proses pendidikan, karena tidak mungkin ya diajak tadi menciptakan sebuah peradaban dan merubah sebuah peradaban yang mendunia tanpa terlatih dan terdidik. Maka konsep-konsepnya diawali daripada pendidikan. Iqra itu adalah napasnya syariat. Iqra itu adalah dasarnya syariat. Jadi syariat ini didasari oleh pendidikan. Ya. Yang kedua, setelah diletakkan masalah pendidikan, bagaimana juga dibangun supaya orang-orang itu berkemampuan. Karena tidak menunjukkan ekuivalen, tidak menunjukkan sama. Setiap orang yang berpengetahuan kemudian berkemampuan belum tentu. Nah, ini harus dibedakan. Bagaimana beliau bukan hanya memberikan tadi pengetahuan, tapi beliau mengajari setiap orang untuk menjadi mampu. Ya. Yang ketiga, langkahnya secara umum, bagaimana beliau menciptakan orang berkesejahteraan. Maka bisa disingkat nyaho bisa boga. Dari sinilah kenapa selama singkat itu 23 tahun dan bisa merubah dan menyumbang kontribusi terbesar kepada dunia, karena didasari oleh nyaho bisa boga. Ikronya itu, nyahonya itu harus dapat. Ya. Istitoah kemampuannya itu harus dapat. Nah, kadang-kadang ya, kenapa di kita ini hari ini lama? Ya, karena terus terang kadang-kadang suka berpikir kalau sudah nyaho itu, kalau sudah tahu itu mampu, belum tentu. Kalau ngomong pengetahuan, siapa yang tidak tahu bahwa sholat berjamaah itu baik? Kalau ngomong pengetahuan, siapa yang tidak tahu bahwa menabung itu baik? Tetapi persoalannya berapa yang mampu berjamaah, berapa yang mampu menabung. Kemudian kalau masjid tidak penuh, hanya 3 sopian, sopandi, sopanda, ya, hanya 3 sop. Persoalannya bukan pada tidak tahu bahwa baiknya berjamaah di masjid. Persoalannya adalah kurangnya kemampuan yang dilatih. Ya, ini saya ambil contoh bapak-bapak, ya, kayak si mang-mang yang bawa doger monyet itu, dilemparin sejadah, monyetnya sujud. Anak-anak bertepuk tangan dan memberikannya uang. Saya kaget, kenapa monyet bisa sujud ya? Saya samperin, Mang, ini kenapa monyet bisa sujud, Mang? Pinter, Mang. Ya saya ngajarin, Pak, katanya. Saya yang latih, dia bisa sujud. Bagus ya. Terus kamunya suka sholat enggak, Mang? Enggak, Pak, katanya. Kamu suka ke masjid? Sholat aja enggak, apalagi ke masjid. Kenapa, Mang? Monyetnya bisa sujud kamu? Ya, saya kan tidak ada yang ngelatih, katanya, Pak. Jadi monyet dia yang ngelatih, yang melatihnya tidak ada yang melatih. Akhirnya tetap saja dia tidak bersujud dan dia tidak ke masjid. Tahu kamu, Mang, bahwa sholat itu baik? Tahu. Tapi saya tidak terlatih. Nah, faktor pelatihan inilah yang oleh Nabi selalu dilakukan kepada umatnya. Ya, orang tahu mencuri duit rakyat, mencuri duit yang bukan haknya itu haram dan tidak baik. Tetapi mampu tidak menahan tangannya untuk tidak mencuri. Jadi bukan hanya pengetahuan yang harus dilatih itu, bagaimana berkemampuan. Orang tahu tidak bahwa bersatu itu lebih baik.
daripada tadi bergontok-gontokan, berpecah-pecahan, tapi dilatih tidak untuk menjadi mau silaturahminya. Ya. Orang mau panen kalau tidak menanam, dari mana jalannya? Ya. Orang mau punya tabungan kalau tidak menabung, dari mana jalannya? Orang kalau mau sejahtera, tidak usaha, dari mana jalannya? Orang mau bersatu, mau bersama, dari mana jalannya kalau silaturahmi saja ditutup? Nah, ini juga harus realistis ya, Pak. Oleh karena itu, seperti apa Nabi menjalankannya? Nabi membangun dari pendidikannya, Nabi membangun bagaimana setiap orang menjadi punya kemampuan. Nyaho bisa boganya itu harus dapat bapak-bapak. Maka bismillah ya, kita belajarlah, Bu. Tidak ada sesuatu yang tidak kita bisa usahakan sepanjang hidup Allah berikan kepada kita. Karena dunia ini sebesar-besarnya adalah untuk melakukan usaha. Jadi nanti di akhirat tidak ada usaha lagi, karena di sana adalah darul jaza ya. Darul jaza, hanya darul jaza. Tempat bayaran. Jadi kalau mau bekerja yang sebaik-baiknya, mau bekerja yang sesungguhnya, ya bekerjalah hari ini. Ya, karena nanti di sana kita tidak akan bekerja lagi, hanya akan menerima apa yang sudah kita kerjakan, hasilnya, imbalannya, upahnya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Ecep Muhammad. Sistem ekonomi itu bermacam-macam. Ada sistem kapitalis, ada sistem sosialis, dan lain-lain. Mohon pencerahannya bagaimana sistem ekonomi di Islam, bagaimana pengaplikasiannya. Terima kasih. Secara umum kapitalis berpikir pemodal, ya. Secara umum sosialis berpikir lebih kepada tadi tidak boleh. Kalau sosialis itu berpikir tadi hanya pada pemodal, ya, karena bisa saja dikuasai oleh pihak pemodal. Nah, tentu dalam Islam bukan tadi pemodal dan bukan pemodalnya dalam Islam, tetapi semua orang harus punya itikad baik, itu persoalannya. Tidak mesti apakah dalam Islam Nabi setelah selesai membangun Islam dengan kokoh tidak mengharuskan mengganti sistem kerajaan kemudian dengan sistem pemerintahan nih. Kerajaan tidak Nabi ganti, ini rajanya harus diganti karena ini sudah Islam, enggak, jalankan saja. Kan mau raja, mau presiden, mau apa, yang penting bertanggung jawab ke rakyatnya. Persoalan Islam itu bukan pada tadi hal-hal yang apakah ini mau disebut kaisar, apakah ini mau persoalannya bukan pada kapitalisme, bukan pada sosialisme, tetapi persoalannya harus mengisi nilai-nilai keadilan. Ya, sama saja. Kalau dua-duanya korup ya, tidak mengisi, tidak berbicara apakah ini sentralisasi atau desentralisasi, tetapi berbicara adalah tanggung jawab. Ayah di rumah, demokrasi tidak, dipilih setiap tahun tidak. Siapa pemimpin di rumah? Ayahnya. Di rumah itu paling tidak demokrasi. Tidak persoalan, yang penting tadi menjadilah ayah yang bertanggung jawab. Kalau juga digonta-ganti, misalkan 5 tahun sekali tapi ngaco lagi ya tetap saja yang rugi siapa? Rakyat. Apalagi yang tadi tidak digonta-ganti kemudian menjadi diktator. Jadi persoalannya adalah pada baik dan buruknya persoalan ya. Kalau tadi orang-orang kapital yang pemilik modalnya kemudian mau mengeluarkan zakatnya, mau mengeluarkan infaknya, apa ruginya? Silakan. Ya. Karena Islam lebih berbicara nilai ya. Maka dulu Nabi dan para sahabatnya setelah sukses membangun tidak mengganti pemerintahan, tidak. Ini harus diganti, enggak. Harus baik semuanya. Jalankanlah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Lanjut. Pertanyaan dari Ibu Winnie, Jamaah Karawang. Seperti yang sudah sering dibahas tentang tugas istri dan suami, apa bedanya tugas, hak, dan kewajiban istri ataupun suami? Terima kasih.
seperti yang sudah dibahas. Tugas istri itu ya, tugas kewanitaan itu hanya 4 ya. 1 head, 2 hamil, 3 melahirkan, 4 menyusui. Itu tugas kewanitaan, tugas perempuan. Kalau tugas laki-laki 1 menghamili ya, jadi tidak banyak, itu tugas laki-laki. Nah, tugas pendidikan itu bukan tugas lelaki perempuan, tetapi tugas kemanusiaan ya. Nah, ini yang kebalik, jadi orang minta kesetaraan gender, nggak bisa, gendernya sudah beda, 1 perempuan 1 lelaki, 2 hal yang sudah berbeda kemudian diangkat untuk menjadi sama, maka semakin diangkat semakin berbeda. Ini sapu tangan, ini wadah kacamata, 2 hal yang berbeda. Semakin saya angkat dan semakin saya minta sama, maka barang ini semakin kelihatan, karena dasarnya sudah beda. Perempuan, namanya perempuan itu pasti head, hamil, melahirkan, menyusui. Lelaki bisa tidak? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati pun tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa. Pindahkan rahim ibu-ibunya ke rahim bapak-bapak ya, karena ada sistem operasi cangkok ya, kemudian berhubungan, akan melahirkan tidak? Tetap saja tidak. Nah, tugas sejahtera, mensejahterakan itu tugas kemanusiaan ya. Tugas masak, tugas lelaki, tugas perempuan ya. Tugas kemanusiaan, jangan berpikir itu tugas perempuan. Kalau bapak-bapak punya duit, ibu-ibunya punya duit, cari asisten sambil memberikan pekerjaan kepada mereka, sambil memberikan penghidupan kepada mereka. Nggak usah dilakukan oleh istri, karena itu adalah tugas kemanusiaan. Jadi kalau ibu-ibunya lagi melahirkan, siapa yang harus masak? Sementara pembantu tidak punya, asisten tidak punya, masa harus ngomong ini tugasnya istri? Enggak, masak itu tugas kemanusiaan, karena setiap manusia harus makan. Kulu washrabu, kata Allah, makanlah, minumlah ya. Maka nah, kalau ini kemanusiaannya diangkat sama ya, memang perempuan manusia, lelaki pun manusia gitu. Paham tidak? Nah, jadi tugas-tugasnya apa? Tugas seorang istri ya, tugas seorang istri itu 4 saja udah. Apa tugas seorang suami? Ya 1 saja sudah. Tapi tugas kemanusiaannya sama-sama harus bertanggung jawab. Lahirkanlah anak-anak soleh, lahirkanlah kecerdasan dari keluarga-keluarganya ya. Oh, saya nggak mau, saya istrinya, biar bapaknya saja yang ngurusin. Tidak bisa, karena juga kalau tidak saling di dalam pengelolaan itu tidak akan main ya. Oleh karena itu ya, tugas kemanusiaannya yang harus lebih diperhatikan, karena tugas gendernya hanya sederhana ya. Tugas gender, sholat, tugas istri, tugas kemanusiaan. Oke. Oleh karena itu ya, ibu-ibu sholat berjamaah, ada yang berpikir bahwa berjamaah itu hanya untuk lelaki. Saya bilang, kenapa ibu-ibu berangkat ke Mekah ibadah haji, rukun Islam yang kelima, sementara sholat kemudian di samping masjidnya dan ramai, bukan seperti di Arab dulu, tidak boleh. Di zaman Nabi saja perempuan masuk ke masjid, mereka beritikaf perempuan itu, karena sholat itu adalah tugas kemanusiaan. Paham tidak? Nah, itu. Oke. Bismillah. Selanjutnya nanti tugas kemanusiaan ya, seluruh yang Allah perintahkan itu dalam agama itu adalah menjadi tugas-tugas kemanusiaan. Lanjut. Masih dari Karawang, tapi di masjid berbeda. Ini via WA Group, bukan via FB. Pertanyaan dari Pawawan Karawang. Konsep nabung dengan sodakoh persentasenya harus besar mana, dan bagaimana hukum kredit di bank? Dari pertanyaan dari Ustadz Santo. Coba. Bagaimana konsep nabung dengan sodakoh persentasenya harus besar mana, dan
Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum kredit di bank? Jadi ada 3 pertanyaannya. Iya. Ya. Dari Nabung harus besar mana dengan sodakoh? Besar mana Pak? Harus besar mana? Harus besar menabung, ya. Harus besar menabung karena hidup ke depan jauh lebih butuh biaya daripada hidup hari ini. Ya, kalau bapak-bapak yang usianya sekarang di bawah 40, tenang, gigi masih, ya, pinggang masih kuat, tapi nanti tambah 20, 30 tahun ke depan itu harus sering check up ke dokter gitu. Artinya nabung harus lebih banyak. Kalau sodako, ya sodako itu situasional, kondisional, ya. Situasional dan kondisional. Kita masuk ke masjid, kita masuk ke mana bersodakolah. Ada orang yang perlu kita kasih sodakohi, ada tamu juga dikasih suguhan, dikasih air minum juga itu sodakoh, ya. Gitu. Yang ketiga, bagaimana hukum kredit di bank? Hukum kredit di bank. Ini pokoknya yang berbunga-bunga mau besar mau kecil itu haram menurut agama. Ya, mau bunganya besar 10%, mau bunganya kecil itu haram menurut agama. Tetapi saya belum bisa menjalankannya. Ya, jadi saya terus terang kalau ditanya, bagaimana itu hukumnya ke bank? Haram hukumnya. Tetapi saya belum bisa menjalankannya. Jadi yang mau pinjam saja sudah. Gitu. Ya, terus gimana? Kalau saya mengharamkannya kemudian di jamaah, harus kemana pinjam mereka? Mau pinjam ke saya punya duit dari mana? Kalau satu saja pinjam 100 juta. Tetapi yakinilah bapak-bapak yang minjem ke situ juga, ini sesuatu yang haram gitu aja. Hanya kita belum mampu menghindarinya. Bismillah, ya. Ini kenapa persoalan tadi perbankan tidak bisa dipecahkan oleh pribadi? Nah, kenapa di sini penting tadi kita memupuk tadi kebersamaan, supaya kalau sudah kebersamaannya tumbuh, ya minimal hari ini ada bank syariah lah, ya. BNI ada versi syariahnya, BRI ada versi syariahnya, ya. Mudah-mudahan sedikit bisa melegakan, ya. Ya. Tetapi yang masih ini belum mampu masuk ke situ, ya udah. Karena juga kebaikan itu dibangun secara bertahap, tidak ujug-ujug dan tidak sekaligus, ya. Itu yang harus diyakini. Kebaikan itu dibangun secara bertahap. Tapi saya jawab, ya, yang haram-haram ya saya tidak boleh memainkan ketentuan. Tetapi kalau ditanya, sudah menjalankan? Belum, Pak. Kalau saya pribadi sudah terbebas dari perbankan. Tapi kalau jamaah, kalau tidak saya larang. Ini pinjam, ya pinjam saja sudah. Bismillah. Ya, tapi dengan sekali lagi niat, ya, ke depan bismillah sedikit-sedikit yang sudah kita mampu, kebaikan-kebaikan itu kita jalankan. Lanjut. Dari Pak Idwan Ridwanullah, Jamaah Nagrog Sukawening, mengapa banyak orang luar Islam yang sangat maju, padahal mereka tidak mengetahui sama sekali tentang Al-Quran? Terima kasih. Kenapa mereka? Secara naluri manusia itu memang tidak agama datang pun mereka ingin maju, ya. Secara naluri, sebelum agama datang pun manusia itu ingin maju, sebelum agama datang pun. Karena memang Allah ciptakan tadi manusia itu struktur dan wujudnya seperti itu. Ya. Hanya apakah tadi kemajuan itu tadi kekal, apakah keberhasilannya kekal, belum tentu. Belum tentu. Ya. Kenapa? Kalau orang-orang kemudian tidak percaya kepada hari kemudian, bahwa ini adalah ada kehidupan setelah hari ini, ya tentu dia rugi karena dia tidak mempersiapkan untuk hari ke depan, ya. Jadi secara umum agama pun maju, hanya tadi perlu dicatat, ya, hanya tadi perlu dicatat. Ini saya sampaikan. Kenapa Bizantium dulu yang sudah maju, Romawi yang sudah maju kemudian tersalib oleh orang-orang gurun yang tidak memiliki istana dan struktur pemerintahan yang kuat serta militer yang kuat?
Kalau bukan dia memiliki sebuah konsep yang agung dan luar biasa. Sampai kalau bapak-bapak menonton penggalan-penggalan ceritanya dari Kekaisaran Romawi, kenapa bisa? Saat disurati, kami bangsa Arab mencintai perdamaian, A, B, C, D. Kami membangun kebaikan, membangun peradaban. Sampai dia bertanya, kenapa orang gurun bisa sekuat hari ini? Nah ini yang lebihnya, yang mahalnya konsep. Coba Pak, orang kaya di kampung, orang kaya di daerah-daerah, ditungguin kayaknya itu. Ya, perusahaannya berapa? Coba dengan konsep yang punya minimarket, si ownernya, si pemiliknya tidak hadir di situ, tetapi dia punya konsep, duit saya dan barang saya tidak akan dicuri, dan toko saya dijamin, ada penjamin-penjaminnya, ada keamanannya. Yang punyanya kemana? Tapi duitnya mengalir setiap hari. Itu kekuatan konsep. Bagaimana cara memanajenya? Nah, agama seutuhnya dan sebesar-besarnya adalah bagaimana cara mengelola hidup dan kehidupan. Kemudian kalau ada pertanyaan, kenapa di luar sana bisa maju? Orang di luar sana di konsep, meskipun dia tidak mengambil dari konsep Al-Quran. Orang kaum muslimin hidupnya tidak terprogram, hidupnya tidak terkonsep. Lah, kalau tidak terkonsep, tidak terprogram, berarti tidak ada langkah, tidak ada perbuatan. Kalau Anda tidak langkah, tidak ada perbuatan, tidak menanam, bagaimana mungkin Anda berharap menuai sesuatu tanpa Anda menanam? Bagaimana mungkin Anda menjadi cerdas dan pintar tanpa Anda tidak punya sumber referensi yang Anda baca setiap hari dan Anda pelajari setiap hari? Bagaimana mungkin Anda bisa bersama tanpa Anda melakukan silaturahmi dan keterbukaan? Anda hanya mempertahankan apa yang akan ditinggalkan, tidak dikembangkan pun itu akan habis. Ya, tidak dikembangkan pun itu habis, dikembangkan pun akan habis. Nah, oleh karena itu tentu cara memahaminya tadi, kenapa di luar sana lebih maju? Sedikit atau besar pun dia berkonsep. Kaum muslimin hanya mengandalkan semua bitakdirillah. Sebagian ya, sebagian yang demikian. Semua bitakdirillah. Besar-besar, oh ini saya miskin itu dimiskinkan oleh Allah. Saya bodoh itu dibodohkan oleh Allah. Jadi Allah itu menjadi pihak yang paling disalahkan. Padahal dia bodoh karena tidak belajar. Dia tidak menuai karena tidak menanam. Padahal Allah menyampaikan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Aku bentangkan rizki itu dari langit, dari lautan, dari dalam tanah dan di atas tanah. Tapi jangan berpikir Allah yang harus menanamkan jagungnya, Allah yang harus menanamkan padinya, Allah yang harus mengambilkan ikan di lautannya. Tidak seperti itu. Itu menjadikan Allah pembantu kalau begitu. Nah, cobalah berubah dari berpikir seperti itu. Allah sudah menciptakan tanah, Allah sudah menciptakan tadi ternak. Kenapa kita tidak mengembangbiakannya? Ya. Makanlah apa yang kita tanam, sembelihlah apa yang kita pelihara. Ya, tabunglah uang yang kita dapat, insya Allah. Ya. Itu adalah rezeki Allah yang Allah bentangkan. Tapi kalau hanya diam duduk di rumah kemudian mengharapkan pemberian, sebesar apa sih pemberian? Tanah begitu luas, laut begitu luas. Laut paling makan ikan asinnya. Ya. Laut yang ikan-ikan yang besarnya dicuri negara orang. Naudzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi pendorong bagi kita semua. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Dudung, Sukup Bandung. Bagaimana konsep ekonomi atau usaha dan kerjasama atau usaha yang dicontohkan oleh Rasul? Terima kasih. Contoh usaha dan kerjasama dalam usaha itu tadi, usaha itu harus mengisi pada nilai-nilai tadi modal ya atau investasi. Modal itu banyak tadi sudah saya sampaikan. Dua, harus memenuhi syarat-syarat tadi, ketelitian, kecermatan ya, hitungannya harus betul, pembukuannya harus betul, apanya harus betul. Dan kedua, yang ketiga, hasil usahanya
harus didukung untuk mendukung kebaikan. Maka insya Allah bapak-bapak pengusaha hari ini, ya, orang-orang yang mampu hari ini yang mendukung terselenggaranya acara ini adalah sebagai bentuk dari wasoddaqo bil husna. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya masalah kerjasama, la diroro wala dororo, itu prinsipnya dalam agama, tidak boleh saling merugikan, ya. Jadi prinsip kerjasama itu harus saling menguntungkan. Bismillah, ya. Dengan siapapun kerjasamanya harus saling menguntungkan. Lanjut. Dari Bapak Davi Sanjaya, Garut Selatan, Pamengpeuk. Bulan depan kan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Amalan apa saja yang baik yang harus dilakukan di bulan kelahiran tersebut? Terima kasih. Amalan apa saja? Sebetulnya bulan Rabiul Awal itu bulan besar memang. Saya pernah ditanya, ini bagaimana Muludan Rajaban? Saya bilang 17 Agustus juga hari besar buat bangsa Indonesia dan setiap tahun diperingati, ya. Setiap tahun diperingati. Kira-kira ada yang mempersoalkan tidak? Tidak kan? Karena memang itu hari besar. Saya juga tidak mempersoalkan, ya. Mulud itu hari besar, ya. 12 Rabiul Awal itu hari besarnya, lahirnya seorang Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu amalan apa yang harus sering dilakukan, ya? Apalagi yang Nabi inginkan, kalau bukan umatnya menjadi yang terbaik, ya. Jadilah umat Nabi yang terbaik. Dari mana konsepnya? Bacalah Al-Quran, ikutilah sunnah-sunnahnya. Insya Allah itu sebagai amalan yang paling mendasar, dan bukan hanya saja besok pada bulan Mulud, tetapi sepanjang bulan dan sepanjang hidup, sepanjang umur, maka menjadilah umat Nabi yang terbaik. Oh ya, pada kesempatan ini juga kita sama-sama mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas bencana yang terjadi pada saudara-saudara kita, khususnya di Garut Selatan dan di kabupaten-kabupaten yang lain, ya. Kita doakan saja apabila ada salah satu atau beberapa yang Allah dengan bencana itu kemudian mengambilnya, ya, memulangkannya, ya. Mudah-mudahan kita mendoakan, satu, diampuni dosanya, dua, diterima iman Islamnya. Kemudian yang terdampak, yang masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu bersabarlah. Bismillah, bahwa ini adalah salah satu kehendaknya. Sama dengan bapak-bapak, masalah corona hari ini, ya, kita tidak boleh sempit cara melihat sesuatu. Dulu saat Gunung Galunggung meletus, itu seputar Kabupaten Tasik dan Bandung itu terdampak ratusan dan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, ya, terdampak. Tetapi juga kita harus melihat dengan Gunung Galunggung itu berjutaan rakyat masyarakat hidup dengan Gunung Galunggung meletus itu. Jadi di satu sisi memang Allah merencanakan untuk mengambil pulang hamba-hambanya, di satu sisi lain Allah membagikan rezeki, karena pembangunan Soekarno-Hatta itu murni 100% total pasirnya dari Galunggung. Berapa puluh juta yang sudah menginjakkan kaki di atas pasir Gunung Galunggung itu. Di sisi lain pandemi ini mengkhawatirkan, ya, kalau hanya kita sepihak melihatnya. Tapi di sisi lain ini akan menguntungkan. Nanti ketemu obatnya, nanti ketemu vaksinnya, berapa juta, puluh juta yang akan hidup. Bayangkan, pemerintah kita saja sudah memesan 50 juta. Ya, luar biasa, kali berapa itu? Berapa yang harus hidup karena itu? Maka oleh karena itu bijaklah di dalam melihat persoalan. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman
saudara-saudara yang di Garut Selatan khususnya dan yang terkena bencana-bencana karena memang hujan itu selalu identik dengan banjir. Mudah-mudahan Allah mengganti dan memberikannya kebaikan yang lebih baik dari hari ini. Termasuk juga yang tadi diambil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup? Masih ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, silakan. Lanjut. Dari jamaah Sekel Badrum, saya kan seorang pedagang. Kalau saya jual harga barang yang saya jual dengan keuntungannya lebih besar, apa itu diperbolehkan dalam Islam? Maksudnya apa ya? Barang yang saya jual lebih besar keuntungannya, jadi keuntungannya terlalu besar mungkin. Relatif. Kalau bapak-bapak beli Aqua yang 600 mili ya, air mineral yang 600 mili di pesawat berapa? Kalau kita sedang ke Bali itu harganya 20.000 apa 25.000 gitu. Kalau kita ke hotel bintang 5 harganya 15.000. Di warung depan cuma 2.500 3.000 gitu. Jadi kadang-kadang barang ini gimana sih ngambil keuntungannya? Ya situasional kondisional. Di tempat wisata biasanya barang-barang itu lebih mahal. Itu sudah lumrah dan wajar saja ya. Nah, juga tadi si penanya ini ngargain barangnya segitu di mana harusnya lebih detail ya. Kalau nanti menjualnya di tempat tertentu, coba di tempat kita bermain di gelanggang olahraga bulu tangkis beli kok berapa? 25.000 satu. Kan kalau kita beli ke toko, tetapi itu dimasukkan hitungan dengan sewa tempatnya. Jadi sepanjang tadi pengambilan keuntungan umum wajar berdasar ya bagaimana lagi? Saya naik pesawat beli air 25.000. Aduh, air 600 ml itu apa? Ya, kalau tidak dibeli juga saya haus. Kemudian kalau saya nawar, gimana kalau nanti disuruh Pak turun aja dulu kalau mau beli yang murah. Ya. Oke, lanjut. Dari Bapak Dodi Dul Yakin, Ciawi, Tasikmalaya. Apakah boleh kas masjid digunakan untuk bisnis bertujuan agar masjid lebih makmur? Terima kasih. Masjid digunakan untuk Kas masjid. Transaksi untuk bisnis ya. Maksudnya kas masjid digunakan kas masjid. Ya, kas masjid. Kas masjid digunakan untuk bisnis. Ya, untuk bisnis agar masjid lebih makmur. Oke. Ini berarti masjidnya hanya mengandalkan kas saja ya, gitu. Ya, apa ya? Beginilah. Kalau kita bicara struktur masjid, ya, kalau kita bicara struktur masjid, sebetulnya di masjid itu harus ada semacam baitul mal, ya, ada semacam baitul mal. Jadi bukan hanya orang diwadahi saja di tempat situ, tetapi juga dipikirkan bagaimana mengenai masalah kesejahteraannya, ya. Karena di sini yang saya upayakan bapak-bapak bagaimana masjid itu memiliki 3 fungsi. Satu sebagai tadi sekretariat ya. Jadi bapak-bapak sekretariat itu sama dengan kantor. Jadi kalau berangkat sholat, berangkat ibadah, samakan saja dengan berangkat ke kantor ya. Satu sebagai sekretariat, sebagai kantor. Jadi itu sebagai kantornya kaum muslimin. Ya. Yang kedua, fungsi masjid juga sebagai tempat pengelolaan. Bagaimana dikelola di masjid itu orang-orangnya menjadi nyaho bisa boga secara umum. Lahirkanlah 3 program. Program masalah ibadah, program menyangkut masalah tadi pendidikan, dan program kesejahteraan. 3 saja programnya ya. Nah, ini seharusnya masjid. Nah, dalam ruang lingkup ini tentu kalau bicara canceling kecil ya, kecil itu dalam pandangan saya. Yang lebih besarnya lagi bagaimana kita mengelola umat-umat ini untuk tadi berkesejahteraan dengan pengelolaan. Karena yang ketiga nanti kalau masjidnya sudah mapan,
tadi masjid ini berfungsi sebagai pelayanan umat, ya. Nah ini kan ramai masjid itu. Kalau sudah pelayanan umat, ada janda yang ingin menikah lagi, kemudian susah cari jodoh, datanglah ke masjid. Nah, itu lebih mantap itu. Ada duda misalkan, ada yang mau menikah, jadi ramai masjid itu, ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi bukan hanya tadi kas ya, istilahnya bagaimana dana-dana umat di situ bisa dikelola supaya lebih bermanfaat, berguna. Jadi orang semakin mencintai masjid karena hidup masjidnya di situ ada pengelolaan. Bismillah Bapak-bapak DKM, Bapak-bapak para asatid, para guru dan para pengusaha, menyatulah ya, menyatulah, berintegrasilah kepada masjid. Terimalah ini sebagai yang Allah berikan kepada kita semua. Habis? Cukup? Ya. Oke, Bapak-bapak, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak-bapak yang di Bandung, di Garut, izinkan saya untuk menikahkan adik saya, ya, Umi binti Kiai Syarifuddin, sebagai penghormatan saya kepada beliau, karena beliau sudah membangun dan mendirikan jamaah ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dan apa yang kita lakukan mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap semuanya? Silakan kamera diarahkan ke, ya. 5 menit saja, 7 menit saja Bapak-bapak, ya. Bismillah. Mana? Jangan ya. Ini saya lakukan tidak menghilangkan tradisi serah terimanya, hanya karena memang ini posisinya live. Tentu kalau bersama serah terima akan panjang. Di luar sana puluhan ribu yang sedang menonton. Jadi kita melaksanakan ijab qabul dulu. Setelah ijab qabul nanti ada berupa penyerahan dan penerimaan. Tidak apa-apa ya, hal-hal yang bersifat tradisinya tetap kita jalankan. Bismillah. Awali saja dengan khutbah ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ba'du. Yang terhormat kedua mempelai dan yang terhormat keluarga dari mempelai Garut Selatan, selamat datang di tempat kami sesuai dengan rencana dan sesuai dengan kesepakatan bahwa kita hari ini akan bersama-sama melangsungkan menyaksikan akad nikahnya saudara Najmi dengan saudari Umi Kulsum. Ya, tidak banyak yang penting saya sampaikan. Bangunlah nanti keluarga ini ke arah yang jelas ya. Jadi bikinlah target-targetnya. Paling tidak kalau sudah punya target, kita ada usaha ya. Kalau kita sudah ada tujuan, nanti kita ada persiapan. Meskipun nanti persiapannya
dibangun setahap-setahap. Itulah yang disebut hidup. Ya. Bismillah, arahkan keluarga ini menjadi keluarga yang nyaho, ya, bisa dan boga. Insyaallah diharapkan lahir dari keturunannya nanti adalah orang-orang yang tadi memberikan kontribusi yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan nusa dan bangsanya. Itu saja mungkin khutbah singkatnya. Oleh karena itu, camkan hal-hal yang bersifat tadi. Lahirkan generasi soleh, kemudian tadi bangun kesejahteraannya, bangun kecerdasannya. Ya, selebihnya perkuatlah barisan kaum muslimin. Ya, buat setahap, karena mungkin kita kaum muslimin meskipun tadi banyak tempat dan banyak kelompok-kelompok, tetapi secara kaum musliminnya kita tidak terpisahkan. Mudah-mudahan pernikahan ini dipenuhi dengan keberkahan. Amin. Enggak, bismillah, saksi dari pihak mempelai perempuan ada ya, Pak Haji. Kemudian dari pihak siapa? Ya, Ibu Pron, ibunya sudah ada. Kita doakan dulu karena beliau ini Umi ini adalah putri yang anak yang ke-11 ya. Putrinya atau putri keberapa? Anak yang ke-11 yang ini terakhir menikahkan. Ya, sudah selesai tugas saya mungkin nanti setelah menikahkan. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Amin. Bismillah, kita bersama-sama mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara Najmi, sebentar, mas kawinnya berapa? 53. 53 gram mas. Saudara Najmi, saya nikahkan Anda dengan adik saya, Umi Kulsum binti Kiai Haji Saripudin. Saudara Najmi bin Hidayat, ya, saya nikahkan Anda dengan adik saya Umi Kulsum binti Kiai Haji Saripudin dengan mas kawin 53 gram emas dibayar kontan. Saya terima nikahnya Umi Kulsum binti Kiai Haji Saripudin dengan mahar tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Minta dibaca doa Barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma dina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita saksikan